silakan saya. Ibu. Oh iya, Saya Bu silakan Bu. ya, Bu dosen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Nur Baiti. Saya asli Bali, Bu. Alhamdulillah Bali. saat ini mengabdi di RA Al-Iman. Oke, terima kasih Ibu Nur. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan selanjutnya. Ya Bu. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. silakan. Nama saya Muhammad Ridwan Ali Waalaikumsalam. Imron. Saya asal Ya. dari Grobogan, Jawa Tengah. Jawa Asal Tengah. institusi mengajar di SMK Darul Falah Gubuk. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, silakan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Bu, nama saya Muhammad Khalil, dipanggil Khalil, asal dari Cirebon tapi domisili di Subang Bu sekarang. Institusinya yaitu di SMP Negeri 1 Cipendei Subang. Terima kasih Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu Lia Mulyani. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu dosen, nama saya Lia Mulyaningsih. Saya asal dari Tasikmalaya, Singaparna, domisili di Bekasi. Saya mengajar di SDIT Al-Burhaniyah Bekasi. Demikian Bu dosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Ibu Nur Hasanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu dosen dan teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Nur Hasanah. Saat ini saya mengajar di MI Al Mujahidin 2. Asal saya dari Kota Banjarmasin. Demikian Bu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silahkan dilanjut oleh Bapak Arwan. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arwan Masduki, asal dari Magelang, sekarang domisili di Gamping Sleman dan mengajar di SD Islam Al Umar Ngargosoko, Serumbung, Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam. Silakan Ibu Ifah Baria. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Fifatul Bariah, asli Banjarnegara, Jawa Tengah, Bu. Mengajar di Teknik Nurul Quran di Banjarnegara. Oke, terima kasih kembali. Lanjut Ibu Ina. Ibu Ina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ina Fitriani, asal dari Kota Tasikmalaya, mengabdi di MI Condong Tasikmalaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo Bapak Huda disambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Samsul Huda, saya asal dari Jawa Tengah dan sekarang berdomisili di Jambi dan mengajar di Pondok Pesantren Darussalam Jambi. Terima kasih Ibu Dosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo Bapak Syafi'i. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Syafi'i, asal dari Rembang, Sarang, Jawa Tengah. Tempat pengabdian di MA Riyadhul Tolab Masjid. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke Ibu Lulu. Monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lu'lu'atul Mahzunah. Insya Allah di kelas ini saya yang paling gemoy, Bu. Saya berasal dari Semarang. Saya saat ini mengabdi di MI Miftahul Akhlaqiyah Semarang. Monggo kalau ke Semarang, Katuran Penarak, bisa mampir ke Semarang. Terima kasih. Terima kasih kembali Ibu. Dilanjut oleh Bapak Ali Mukmin. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Nama saya Ali Mukmin, saya dari Pemalang, Jawa Tengah. Saya mengabdi di Madrasah Salafiyah Kauman Pemalang, Jawa Tengah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut Ibu Kasiah, monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kasiah, asal dari Ciamis, Pangandaran. Sekarang berada di daerah Garut. Saya mengabdi di MTS Ar-Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo dilanjut oleh Bapak Wastono, monggo Pak. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wastono Bu. Saya berasal dari daerah Majenang, Cilacap. Saya mengabdi di MTS Muhammadiyah Majenang. Terima kasih Bu. Iya, terima kasih kembali Bapak. Lanjut ke Ibu Nawang, monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Bu dosen, nama saya Titik Nawangwati. Saya berasal dari Magelang, institusi saya di RA Islamiyah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut ke Mas Dakri, monggo Mas Dakri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Dakri dari Cilacap, Jawa Tengah. Sekarang mengajar di Banyumas. Terima kasih. Iya, terima kasih kembali. Lanjut ke Ibu Wulan Sofia, monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Sofia Rahman, asal dari Cilacap, Jawa Tengah. Sekarang di Darul Ulum, Cilacap, Jawa Tengah. Lanjut ke Ibu Fitriani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Fitri dari Tegal. Saya terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dilanjut ini Muhammad siapa nih? Bapak Muhammad siapa nih? Monggo Pak. Kan. Saya dulu Pak. Bu dan yang mana? Perkenalan Bu, nama Muhammad Mufid, asli dari Jember. Cuma sekarang domisili di Mojokerto Bu. Ada amanah untuk ngabdi di sana Bu, di pondok pesantren gitu. Oh iya. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut Pak Muhammad yang ini, Pak Muhammad siapa nih M? Tohari. Muhammad Tohari. Iya. Tadi kan Pak Muhammad Tohari, sekarang dilanjut oleh Pak Muhammad Mufid ya atau? Tadi Muhammad Mufid. Oh, tadi Muhammad Mufid yang selanjutnya? Muhammad Tohari. Oke. Muhammad Tohari silakan. Iya. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tohari, asalnya dari Sukoharjo, lebih dekat ke Solo, di pondok pesantren dari Hijrah Purwokerto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke Ibu Widya, monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Astuti, saya dari Majenang Cilacap. Alhamdulillah sekarang mengabdi di Pondok Pesantren Darul Ulum Majenang Cilacap, Jawa Tengah. Terima kasih. Terima kasih kembali. Lanjut ke Ibu Qoraatul Aini, monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Qurratul Aini dari Kuningan, Jawa Barat, Bu. Saya mengajar di RA Hasan Mawardi, Kuningan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo Bapak Hendra Miharja, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya Bu dan selamat siang kepada Ibu dan semuanya teman-teman. Nama saya Hendra Miharja Asyari Bu. Tinggal di Bandung Barat, Jawa Barat. Saya mengabdi di
Madrasah Sanawiyah Sipaul Hikmah, Bandung Barat, Cipongkor, juga di Pondok Pesantren Manhajul Haq. Terima kasih. Iya, terima kasih kembali. Silahkan dilanjut oleh Ibu Aprianti Safitri. Monggo, Bu. Makasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprianti Safitri, asal dari Medan, Sumatera Utara, bekerja di Miss Arido, Sumatera Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo dilanjut Mas Yoga. Monggo Mas. Assalamualaikum, Bu. Jelas nggak suaranya? Jelas. Perkenalkan, Bu. Nama saya Yoga Praja Nugraha, asli dari kota Sukabumi. Saya mengajar di MI Malingping. Mungkin itu saja perkenalannya. Terima kasih, Bu. Terima kasih kembali. Dilanjutkan Ibu. Waalaikumsalam. Entin Kartini. Sudah hadirkah? Iya, Bu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Entin Kartini. Saya berasal dari Bandung, Jawa Barat. Dan saya mengajar di SMP Negeri 4 Pangalengan, Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut Bu, Ibu Nur Hanifah. Monggo, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Nur Hanifah, asal dari Indramayu. Sementara ini saya ngajar di DTA Hidayatul Muta'alimin Linggajati, Indramayu. Itu saja, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bapak Amir Husin sudah hadirkah? Ada Bu, Pak Amir Bu. Oke, Hadir silakan, Bu. Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin perkenalkan, nama saya Amir Husin, asal dari Sumeneb, Madura, tapi sekarang berdomisili di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, Bu. Untuk saat ini mengajar di Pondok Pesantren Al-Mansurin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo Ibu Sartin. Lanjut Bu, dilanjut Bu, Ibu Sartin. Ibu Sartin, silahkan Ibu Sartin. Bapak Sartin. Bapak Sartin. Kalau siang Pak Sartin, Bu. Kalau malam baru Ibu itu. Oke, silakan. Siapa? Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Sartin, asal Banjarnegara, sekarang berdomisili di Purbalingga. Kebetulan saya mengajar di TPQ Nurul Quran Banjarnegara. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo Bapak Wahyudin. Bapak Wahyudin? Belum hadirkah? Oh, Pak Wahyudin, ayo. Baru bangun tidur itu, Bu. Siapa ini, Bu? Silakan, Pak Wahyudin, Pak Bu. Wahyudin, ya, Iya, silakan. Pak Wahyudin. Oke. Pak Wahyudin, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan, selamat siang Ibu dosen yang saya hormati, yang Anda lemi. Perkenalkan, nama saya Wahyudin Hidayat, saya dari Sumedang, Jawa Barat. Saya mengajar dan mengabdi di Pondok Pesantren Bustan Gildan di Sumedang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dilanjut sama kembarannya ya, Bapak Wahyudi Arianja, silakan. Ya, terima kasih Bu dosen. Nama saya Wahyudi Arianja. Saya berasal dari Kabupaten Aceh Tenggara dan sekarang mengajar di MSN 1 Aceh Tenggara. Terima kasih. Waduh, ini dari ini ya, Aceh ke Pulau Jawa. Waduh, luar biasa ya. Ada yang dari Kalimantan. Selanjutnya dilanjut oleh Ibu Habibah. Ini Bapak Habibah atau Ibu Habibah? Ibu. Oh, Ibu kalau siang, Bu. Silakan. Bu Habibah silakan.
Oke, dilanjut sama yang baru hadir ya, Ibu Rahmi Bako. Ini Rahmi Bako, Ibu kan ya? Rahmi Baco, Ibu. Oh, Baco, iya. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmi Baco, asal dari Rotendao, Nusa Tenggara Timur. Saya guru di Madrasah Ibtidaiyah Darul Falah Oelaba di Rotendao juga. Terima kasih. Terima kasih kembali. Lanjut ke Ibu Siti Murdiah. Monggo, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Siti Murdiah, asal saya dari Blora. Saya mengajar di Pondok Pesantren, Bu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dilanjut Bapak Azizul Hakim. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Azizul Hakim, Bu. Asal dari Cikampek, domisili di Subang. Alhamdulillah Allah amanahkan ngajar di Bandung, Bu. Pondok Pesantren Al-Azhar Amanatul Quran. Sekian, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut Bapak Derajat Santoso, monggo Pak. Bapak Derajat sudah hadirkah? Oke, jika belum hadir, yang sudah hadir, monggo, silahkan. Saya ya, Bu. Iya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ismaya. Saya berasal dari Indramayu. Saya mengabdi di RA dan MI Sekolah Alam. Terima kasih Bu dosen, salam kenal. Iya, terima kasih kembali. Monggo Ibu Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Mohon izin Bu dosen, perkenalkan nama saya Indah Listiawati, asal dari Rembang, Jawa Tengah, domisili di Semarang. Saya mengabdi di LPQ Hasanatul Hasanah Semarang. Terima kasih Bu dosen. Ya, terima kasih kembali. Lanjut siapa yang belum? Silahkan. Saya Bu. Iya, monggo. Assalamualaikum, saya belum Bu. Oh ya, silakan satu-satu ya. Mungkin Ibu Siti Baroh dulu ya. Silakan Bu Siti Saroh. Ya. Assalamualaikum dosen. Iya, silakan. Ya. Nama saya Siti Saroh, asli Pekalongan. Sekarang masih mengabdi di Madrasah Aliyah Ribatul Muta'alimin Kota Pekalongan. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo Pak Muhammad. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hormati semua Bapak Ibu. Nama saya Muhammad Subhi dari Tegal Margasari, Bu dosen. Alhamdulillah tahun ini saya mengajar mapel fikih. Mohon doanya Bu, semoga lancar juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan siapa lagi? Saya Bu. Oh iya. Bapak Sudarwanto, silakan Pak. Ibu, nama saya Sudaryanto, berasal dari Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Bu. Mengabdi di SPIT Al-Badar sekaligus staf di Pondok Pesantren Al-Badar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Bapak Ulin. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ulin Nuha. Saya berasal dari Jepara, Jawa Tengah, Bu. Untuk saat ini, saya berdomisili di Kabupaten Tebu, Provinsi Jambi, dan mengabdikan diri di salah satu pondok pesantren, yakni Pondok Pesantren Darussalam. Mungkin cukup itu, Bu. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Fitriani sudah belum tadi ya?
Sudah, Bu. Lanjut Bapak Abdul Halim, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Abdul Halim, panggilan Halim, asal dari Mojokerto, Naskah domisili di Wonogiri. Saya mengabdi di Iya, waalaikumsalam. Silakan siapa yang belum? Ya Bu, saya Bu. Silakan. Ya. Bapak Assalamualaikum Afwan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Ahmad Afwan Yazid, tinggal di Malang, Jawa Timur. Saat ini mengajar di SD Muhammadiyah 4, Kota Malang. Terima kasih Bu. Iya, terima kasih kembali. Lanjut Ibu Sri Wahyuni tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni, asal dari Samarinda, Kalimantan Timur, Bu. Mengajarnya di MI At-Taqwa Samarinda. Terima kasih. Terima kasih kembali. Ada yang belum, Bapak Ibu? Pak Zaki. Pak Zaki, halo Pak Zaki. Nggih. Sugeng siang. Nama Muhammad Zaki, asli dari Jepara, Bu. Alhamdulillah ikut kuliah niki. Napa niku khidmah mengabdi di SMKT Darul Ulum Jepara, Bu, Jawa Tengah. Kota Ukir, kalau mungkin mau pesan kaligrafi bisa, Bu. Oke. Terima kasih Pak Zaki. Iya, Ada yang lain? Silakan. Oke, jikalau sudah dirasa cukup, kita next ini ya ke materi ya. Alhamdulillah, ternyata mahasiswa di kelas A32 ini heterogen ya. Ada yang dari Pulau Jawa, ada yang Kalimantan. 31 Bu, maaf. 31 ya, aduh. Tadi saya di 32 bilangnya 31, ini di 31 bilangnya 32 ya, karena ternyata di rolling jamnya kan, karena biasanya kan berurutan tuh. Kalau di MK sebelumnya misalnya 40 41, pagi 40, siang 41. Kalau ini kebalikan ya. A32-nya pagi, A31-nya yang siang. Jadi sering kali. Izin Bu, maaf izin. Iya, silakan. Tadi mukadimahnya kan tak kenal maka tak taruh tadi, maaf Ibu kayaknya belum kenalan ya. Oke. Tadi saya pikir karena sudah baca di Damel itu kan sudah ada foto beserta nama ya. Jadi saya pikir sudah kenal. Oke, saya perkenalkan kembali ya. Nama saya Niki Trisakung, begitu ya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini, pada semester ini saya diamanahkan untuk mengampu mata kuliah Classroom Action Research atau yang lebih familiar dengan sebutan PTK di kelas A31 dan A32. Dan pada kesempatan hari ini, pada siang hari ini, alhamdulillah di hari yang berkah ya, berkah barokah, hari Jumat, untuk pertama kalinya ya, perdana kita melakukan perkuliahan secara sinkronus. Nah, nanti ini pada hari ini kan kita kontrak perkuliahan ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk supaya mata kuliah kita itu berjalan dengan lancar, adanya kerjasama yang baik, adanya kolaborasi yang bagus gitu ya, dimana kan saya tuh ingin pada mata kuliah saya, terutama MK yang saya ampu itu, Bapak Ibu tuh mendapatkan sesuatu gitu ya, mendapatkan manfaat gitu. Jadi saya sudah menyiapkan beberapa arahan atau rule ya, aturan gitu ya, supaya tujuannya, goal-nya itu tercapai gitu ya. Goal-nya apa Bapak Ibu? Kira-kira tujuannya? Tujuannya apa nih Ketua Angkatan? Tujuan apa Bu? Tujuan yang ingin dicapai nih untuk MK PTK nih. Meningkatkan atau memperbaiki pembelajaran, Bu. Oke, tapi kalau di saya garis besarnya ada 2 ya. 1, Bapak Ibu paham tentang PTK, kedua ada penilaian maksimal. Kan begitu ya Bapak Ibu ya? Nah, itu Bu yang dicari. Nah, itu.
Nah, itu saya akan ada beberapa rule gitu ya, aturan yang akan kita sepakati bersama supaya tujuan itu tercapai. Begitu ya Bapak Ibu ya. Oke, langsung saja. Jadi untuk khususnya untuk sinkronus karena kita kan ada 14 pertemuan ya Bapak Ibu ya. Seperti MK sebelumnya ada 14 pertemuan, 4 sinkronus, 10 asinkronus. Kalau sebelumnya kita menggunakan portal akademik ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk semester ini kita upgrade gitu ya ke Damel 4.0 begitu ya. Namun saya rasa itu tidak menjadi masalah gitu dan saya rasa itu juga tidak jauh beda dengan portal akademik gitu ya bahwa misalnya kalau di portal akademik ada kegiatan asinkronus, ada diskusi online, pada Damel ada forum gitu ya. Jadi saya rasa itu serupa tapi tak sama, itu saja. Nah, khusus untuk kelas sinkronus supaya tercapai tujuan tadi ya, Bapak Ibu paham nilai maksimal begitu ya. Ada beberapa hal. Pertama, silahkan di-off-kan pada saat penjelasan materi gitu ya, supaya suara tidak tumpang tindih begitu ya Bapak Ibu ya. Lalu mahasiswa diminta jikalau memungkinkan ya, kadang kan pada saat sinkronus mungkin Bapak Ibu Oke, silahkan Ketua Angkatan dikonfirm ya untuk yang baru hadir. Karena kadang saya tuh ini ya ke distract gitu ya kalau lagi menjelaskan gitu tiba-tiba ada yang masuk muncul notifikasi tuh kadang langsung blur gitu ya, langsung lupa gitu. Oke, yang kedua tadi ya kembali lagi mahasiswa wajib on cam. Jadi sebisa mungkin kecuali pada sikon tertentu, misalnya sambil ngajar, disambi kegiatan, oke bolehlah off cam ya. Tapi kalau sedang memang memungkinkan, saya harap Bapak Ibu untuk on cam. Yang ketiga raise hand ketika ingin bertanya supaya tidak tumpang tindih ya. Dan pengaktifan mikrofon dan video saat sesi dan diskusi, saat diskusi terutama ya. Tapi jikalau memang kondisi Bapak Ibu sedang heboh, misalnya suaranya berisik, ya mungkin di-off-kan saja. Oke, itu. Nah, ini yang akan kita bahas pada hari ini ya. Ada kesepakatan tugas gitu ya. Karena supaya nilai itu maksimal, perlu diketahui Bapak Ibu ya. Supaya Bapak Ibu paham gitu ya. Ada persamaan persepsi. Nah, untuk tugas, tolong hindari plagiarisme atau kopas gitu ya Bapak Ibu ya. Karena yang saya nilai itu adalah tugas yang dikerjakan secara orisinil. Begitu ya. Karena sekarang ini kan alhamdulillah dengan kemajuan teknologi, kita dimudahkan ya Bapak Ibu ya untuk mencari sumber pembelajaran gitu ya. Kalau zaman dulu gitu ya, misalnya ingin mencari sesuatu, kita nggak bisa kan nanya ke Mbah Google ya kalau zaman dulu ya. Mau nggak mau nanyanya ke guru atau baca buku gitu ya. Atau mungkin ke orang tua kalau anaknya SD gitu, kalau kita dulu SD ya. Jadi sekarang dengan seiringnya zaman, teknologi gitu ya, kita mudah gitu memindahkan gitu kan ya. Jadi saya minta Bapak Ibu untuk mengerjakan secara mandiri dan original. Ini saya sering dapati ya Bapak Ibu ya, misalnya ada mahasiswa yang absensi nomor 1 gitu. Terus mungkin mahasiswa sedang kepepet, sedang apa gitu ya. Dia mengkopas jawaban temannya absensi yang nomor 38 gitu. Jadi Bapak Ibu jangan ini ya, saya harap tidak seperti itu ya, dan jangan berpikir bahwasanya dosen tidak akan mengkoreksi gitu ya. Terlebih kalau saya pribadi saya pasti akan mengkoreksi Bapak Ibu. Dan itu saya dapati ya, dan itu akan saya konfirmasi ke mahasiswa yang bersangkutan. Ini antara Pak Hendra sama Ibu Ifah, siapa yang nyontek, siapa yang dicontekin gitu. Saya konfirmasi secara japri. Pak Hendra. Misalnya ya. Biasanya Bu Ifah yang nyontek. Oke. Ketahuan. Jadi dibuat seoriginal mungkin. Lalu dikerjakan dan disubmit sesuai dengan waktu yang ditentukan Bapak Ibu. Jadi tenang aja, saya kalau memberikan tugas itu jauh-jauh hari Bapak Ibu. Jadi belum pernah di mata kuliah saya memberikan tugas 5 hari sebelumnya, tidak pernah. Pasti seminggu sebelumnya sudah saya berikan arahan
arahan itu nanti saya saya ketik gitu ya, saya jelaskan. Terus nanti saya ketik, saya share di di grup WA, dan saya share kalau sebelum di portal akademik ya. Sekarang saya share di Damel, begitu Bapak Ibu. Jadi tapi pada saat submit di Damel itu atau ya kan sekarang kita pakai Damel ya. Submit di Damel itu mungkin saya berikan waktu 2 hari atau 3 hari saja. Gitu. Jadi Bapak Ibu sudah saya kasih woro-woro arahan selengkap mungkin selama seminggu begitu ya, Bapak Ibu sudah buat. Nah, nanti submitnya mungkin saya beri waktu 2 hari atau 3 hari begitu. Dan tolong kerjakan sesuai dengan arahan yang diberikan oleh tutor. Ini sering sekali dan kadang itu saya kurang paham ya apa kesibukan atau kelalaian ya. Sering sekali mensubmit tugas, misalnya sekarang kita PTK ya, itu yang disubmit tugas yang lain gitu. Atau saya minta Bapak Ibu untuk menyebutkan nama-nama bunga misalkan, tapi Bu Sri Wahyuni yang dikumpulkan adalah nama-nama misalnya nama-nama burung gitu kan ya. Nah, itu kan nggak sesuai ya. Nah, jadi tolong Bapak Ibu perhatikan sekali. Kelihatannya sepele tapi itu sering terjadi dan bukan hanya 1-2 mahasiswa ya. Gitu. Jadi ini perlu saya kasih pemahaman. Lalu untuk kehadiran, karena kita kan ada kehadiran itu kan punya porsi nilai ya, berapa persen gitu ya. Walaupun ada hanya mungkin tidak sebesar UAS, UTS atau tugas, namun itu sangat membantu sekali Bapak Ibu ya. Gitu. Jadi mohon untuk kegiatan sinkronus, ini karena ini pertama kali saya maklumi. Untuk kegiatan sinkronus selanjutnya, karena kita kan masih ada 3 kali lagi sinkronus ya. Disepakati nih untuk toleransi keterlambatan berapa menit Bapak Ibu, monggo. Satu hari, 2 hari. Sinkronus 1 hari, bukan toleransi untuk sinkronus itu maksudnya kehadiran datang misalnya 5 menit, 10 menit, kalau 1 hari 2 hari Ibu ya. 15 menit paling Bu. Ibu apa namanya? Soalnya kan Jumatnya Bu. 30 menit. Oke, kalau 30 menit ini ya ditinggal tidur sepertinya ya. Oke, kita ambil garis tengahnya. Oke, 10 menit ya Bapak Ibu ya. 10. Saya anggap hadir. Lewat 10 menit, mohon perhatian sebentar, tolong di mute dulu. Lebih dari 10 menit boleh hadir, tapi saya tulis izin. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi toleransi adalah 10. Ya. Jadi 10 menit Bapak Ibu hadir. Lewat 10 menit boleh, mau lewat 30 menit, sejam masuk saya perbolehkan, tapi saya tulis izin. Begitu. Oke ya, sepakat ya, supaya disiplin semua ya. Oke. Lalu yang kedua. Saya nggak tahu kata yang lain gimana. Bagaimana Pak Yoga? Oke, sudah. Sepakat ya 10 menit ya. Kalau kendala sinyal gimana Bu? Bagaimana? Ibu, mohon maaf tadi saya terlambat itu karena jaringannya kurang sehat Ibu. Makanya saya baru masuk tadi sekitaran 27 menit. Oke, khusus untuk teman-teman yang kendala sinyal bisa menghubungi dulu ya, misal menghubungi ketua angkatan atau menghubungi saya. Bu, saya mungkin telat nih Bu, ini karena kendala sinyal begitu. Tapi bagi lokasi yang tadi di Jawa Tengah, terus di daerah yang Bandung, Cikampek gitu ya, kalau bilang kendala sinyal itu tanda tanya ya gitu. Tapi kalau untuk yang Ibu Rahmi, saya paham ya apa yang jauh-jauh kendala sinyal oke lah begitu. Jadi selain itu, misalnya kalau Bapak Ibu tidak hadir nih, kan sayang ya kalau ditulis alpa. Bapak Ibu silahkan mengkonfirmasi Ibu, saya tidak bisa datang hari sinkronus ini karena misalnya istri lahiran, anak pergi kemana, begitu Bapak Ibu ya, dan sebagainya, silahkan menghubungi saya supaya nanti jangan sampai ada alpa, sayang kalau ada alpa, begitu. Karena kehadiran ini ada
mempunyai distribusi untuk nilai gitu ya, punya peran gitu. Persentasenya walaupun tidak dominan tapi ada gitu sekitar 20% atau 25% ya gitu. Jadi sayang sekali tuh kalau tidak dimaksimalkan. Begitu Bapak Ibu. Nah, untuk khusus forum diskusi, kalau dulu kan kita kalau sebelumnya kita menggunakan portal akademik itu kita menggunakan diskusi online ya Bapak Ibu ya. Nah, saya itu selalu memberikan mengapresiasi ya untuk mahasiswa yang aktif dan produktif. Bentuk apresiasi saya itu adalah pemberian nilai bonus begitu. Misalnya Mas Huda itu misalnya tugas pertama nilainya 80 begitu. Namun saya melihat waktu forum diskusi, kehadiran sinkronus, datang tepat waktu, aktif, produktif ya di diskusi itu gitu ya. Itu saya akan saya berikan bonus nilai gitu. Dan besarnya bonus itu bisa saya sesuaikan ya. Kalau di forum diskusi itu kan dia berupa komentar ya Bapak Ibu ya. Nah, sering saya dapati Bapak Ibu itu komentar hanya untuk menggugurkan kewajiban. Misalnya kita dari jam 1 sampai jam 3. Nanti komentarnya muncul tuh jam 2.50 menit. Nah, 10 menit sebelum jam 3 itu baru komentar. Itu tidak termasuk ya Bapak Ibu ya. Mungkin saya anggap hadir saja. Tapi Kuliah tidak. itu, kuliah. Nah, jadi kalau di diskusi online sebelumnya yang saya berikan bonus nilai adalah mahasiswa yang lebih dari memberikan komentar lebih dari 4 kali. Kalau udah 4 kali memberikan komentar itu saya anggap aktif, saya apresiasi dengan memberikan bonus nilai. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi bagi kan pasti ada bedanya ya, yang biar lebih memotivasi. Jadi yang aktif sama yang tidak aktif akan ada satu dapat bonus, satu nggak dapat bonus gitu. Silakan Pak Hendra, gimana? Jadi mohon maaf Bu tentang komentar itu. Jadi kita mungkin seaktif mungkin dan sebanyak mungkin ya Bu ya. Menanggapi kan nanti kalau forum ini kan saya baru pertama kali damel ya. Saya belum lihat jenisnya di forum diskusi seperti apa. Namun kalau gambaran saya di diskusi online pada portal akademik itu kan ada tema ya Bapak Ibu ya. Misalnya ada tema tertentu nih gitu. Nah, bukan banyak komentar misalnya cuma assalamualaikum atau komentar yang tidak relevan itu tidak saya apresiasi. Yang saya apresiasi adalah yang komentar yang relevan. Misalnya tentang membahas apa, ada temannya apa dan berkaitan dengan materi itu, tema itu. Nah, itu Pak Hendra. Jadi bobotnya di situ yang ditentukan. Tapi kalau banyak komentar tapi tidak relevan ya tidak gitu, tidak saya beri Pak Hendra itu Bu suka aja kayak gitu. Ya, terima kasih Bu. Jadi kadang kadang kan ada mahasiswa nih karena ngerasa wah asik nih teman-teman semua nih, kadang melenceng jauh ya dari tema ya. Nah, itu yang tidak saya apresiasi. Yang saya apresiasi adalah mahasiswa yang benar-benar membahas tentang materi begitu. Dan komentarnya memang relevan berkaitan tentang itu. Oke, bisa dipahami ya Pak Hendra ya? Insya Allah Bu. Soalnya ada sebagian dosen yang tidak boleh terlalu banyak gitu di semester ke belakang gitu. Jadi kalau kita komentar itu cukup 1-2 udah gitu. Oke. Ada yang seperti itu Bu. Kalau banyak komentar tapi tidak relevan ya memang tidak boleh juga ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau relevan misalnya memang membahas materi tersebut secara serius gitu ya, itu yang diperbolehkan. Malah bagus ya Bapak Ibu ya. Jadi mahasiswa kan memang harus kritis ya Bapak Ibu ya. Kita sama-sama mencari wawasan gitu ya. Jadi kalau banyak komentar tapi memang tidak relevan, misalnya melenceng jauh dari tema ya itu yang tidak diperbolehkan Pak Hendra. Oke, ya, terima kasih, Bu. saya sama-sama lanjut untuk penilaian ya. Oke. Jadi untuk penilaian diberikan sesuai dengan hasil tugas mahasiswa dengan melihat beberapa faktor seperti sumber referensi, tingkat originalitas, kemampuan meluluskan informasi, ketajaman dan kejelasan ide gagasan. Jadi sumber referensinya seperti apa gitu. Tidak diperkenankan menggunakan Wikipedia, Blogspot, ya tidak diperkenankan.
Tapi Bapak Ibu diperkenankan untuk mencari sumber referensi yang valid. Apa Ibu? Buku. Terus sudah jurnal, begitu Bapak Ibu ya. Itu yang saya anjurkan. Dan tingkat originalitasnya. Saya tidak perlu misalnya saya tugas pertama ya. First time ini nanti saya di akhir perkuliahan akan saya jelaskan tentang tugas anotasi. Itu yang akan Bapak Ibu kerjakan pada semester pada minggu besok, minggu depan. Nah, itu sudah akan saya berikan sekarang nih arahannya. Begitu. Nanti akan saya berikan arahan ini sama nanti saya share di grup WA dan di Damel. Jadi misalnya di anotasi ini, saya nggak butuh Bapak Ibu mengerjakan beratus-ratus lembar ya. Saya cukup Bapak Ibu membuat secara maksimal, tapi itu original. Bapak Ibu sendiri yang menulis. Misalnya Bu, saya tuh nulis referensinya ABC bagus. Semakin banyak referensi, semakin baik, semakin bagus. Tapi tidak di copy paste ya, menggunakan bahasa Bapak Ibu sendiri. Gitu. Dan ketajaman tuh kita kan kalau kita di perguruan tinggi itu kan ya, itu adalah mempertajam wawasan ya. Jadi mempertajam analisa. Nah, itu yang paling penting. Gitu. Jadi saya selalu menyarankan mahasiswa saya itu ikro ya, bacalah. Jadi silahkan Bapak Ibu baca sebanyak mungkin referensi yang relevan kaitannya dengan PTK. Begitu Bapak Ibu ya. Kalau untuk tugas Bu, toleransinya 3 hari tidak ada Bapak Ibu. Kita makanya ini saya buat kesepakatan supaya Bapak Ibu pahami, kita sama-sama mematuhi dan disiplin. Begitu ya Bapak Ibu ya. Karena kan Bapak Ibu pendidik ya. Saya rasa Bapak Ibu pendidik dan mengajarkan disiplin juga kepada siswa. Nah, sekarang gantian nih. Kembali nih ke Bapak Ibu. Bapak Ibu mengajarkan kedisiplinan, Bapak Ibu juga harus apa tuh? Harus disiplin ya kan? Nah, jadi untuk tugas tidak ada toleransi kelonggaran waktu kecuali punten, mohon maaf bukannya saya berharap seperti itu ya. Misalnya ada berita duka gitu ya, berita duka, lalu ada misalnya bencana alam, itu saya boleh sekali. Karena sakit paling ya. Ya, karena itu kan di luar kuasa manusia ya, Bapak Ibu ya. Jadi oke Pak Amir Husin sebentar ya, saya selesaikan dulu ini nanti ya silahkan bertanya. Jadi ada di semester kemarin metodologi penelitian PAI saya mengampu itu ada tugas akhirnya adalah membuat mini research gitu ya. Nah, beliau ini kebetulan orang tuanya meninggal. Saya berikan waktu 2 minggu. Baru 2 minggu setelah 10 hari kalau tidak salah, seminggu atau 10 hari setelah beliau berduka baru saya perbolehkan untuk mengirim kembali. Karena itu di luar kuasa kita sebagai manusia ya, dan kehilangan itu kan berat ya gitu. Jadi saya akan memahami. Kecuali kalau ada juga punya pengalaman mahasiswa, Bu, saya sudah mengerjakan tapi waktu saya mau submit saya ketiduran. Bayangkan 3 hari ketiduran kan nggak logis ya. Nah, itu yang tidak saya perkenankan begitu. Bu, saya banyak kerjaan, sama ya Bapak Ibu ya. Saya juga pernah menjadi mahasiswa gitu ya. Kita kan sudah makanya dari jauh-jauh hari Bapak Ibu saya berikan keleluasaan gitu untuk mengerjakan tugas gitu ya. Jadi kita supaya saling memahami. Silakan Pak Amir. Terima kasih Bu atas waktunya. Mohon maaf untuk upload tugas karena beberapa dari kami itu ada yang tinggal di daerah 3T seperti saya sendiri. Itu terjadi di semester pertama. Saya pernah mengalami listrik mati 3 hari karena kabel sutet itu roboh, jadi listrik mati selama 3 hari sama sekali nggak ada sinyal Bu. Jadi sama sekali ya takutnya terjadi upload tugasnya yang 3 hari itu pas terjadi hal-hal yang seperti itu bagaimana Bu kebijakannya? Oke, jadi itu kan masuk ke bencana ya. Karena itu kan di luar kekuasaan kita ya. Bukan kita yang menyuruh listrik mati kan begitu ya. Jadi kalau di luar kekuasaan kita sebagai manusia saya perkenankan. Mungkin Pak Amir, syukur-syukur begini Pak Amir, misalnya seminggu nih ya, kan saya udah akan menerangkan tugas anotasi
pada hari ini gitu ya. Waktu kan udah ada sekitar 7 hari, 8 hari ya Bapak ya Pak Amir ya. Syukur-syukur Pak Amir sebelum seminggu itu udah selesai. Nah, kalau udah selesai misalnya untuk jaga-jaga mungkin Pak Amir bisa nih, saya nanti akan buka di Dumble itu hari Jumat depan. Jumat, Sabtu, biasanya kan saya 2 hari ya. Jumat, Sabtu saya buka tuh silakan mahasiswa untuk ngirim. Syukur-syukur Pak Amir misalnya hari hari Rabu sudah selesai, bisa japri ke saya, Pak Bu, saya ini tugas saya khawatir nanti kalau umpama misalnya ya, saya ada kendala yang di luar kuasa saya seperti tadi yang Pak Amir sebutkan gitu. Nah, nggak apa-apa, tapi misalnya kalau ternyata kesibukan Pak Amir memang tidak memungkinkan dan Pak Amir baru selesainya hari Jumat ternyata mati lampu gitu kan, Dumble kan saya buka Jumat depan ya, mati lampu, ya nggak masalah begitu. Tapi lebih baik mencegah daripada mengobati begitu Pak Amir. Gitu. Bisa dipahami ya? Ada yang lain terkait kesepakatan tugas? Jadi, iya silakan Pak Jaki. Halo Pak Jaki? Mic-nya Pak Zaki, mic-nya Pak. Ya, terima kasih Bu. Mohon maaf. Ya, begini karena memang mahasiswa tua-tua atau kadang agak rewel Bu. Mohon maaf ya. Ini diskusi online tadi Bu. Kalau menurut kesepakatan yang disepakati hari ini, kira-kira diskusi online itu setiap minggu apa di waktu-waktu tertentu? Itu yang pertama. Kan dengan sinkronusnya Bu. Sinkronusnya itu nanti disepakati kira-kira nanti di pertemuan keberapa dan keberapa. Nanti biar kita juga nanti bisa mengagendakan untuk hari-hari itu tidak menerima order, sebab seperti Kiai Hendra itu sering dapat order luar kota Bu. Terima kasih Bu. Ya mohon dimaklumi Bu, karena memang mahasiswa tua itu lebih sulit dibanding mahasiswa muda Bu. Begitu, dan kami berpegang pada moto yang sering digembar-gemborkan dari kampus itu kan kuliah nyaman, kerja aman. Oke. Kerja aman dan sebagainya. Ini salut untuk Ibu memberikan masukan pada kami untuk selalu disiplin dan disiplin. Alhamdulillah, saya sendiri pribadi itu setelah masuk kuliah agak-agak condong ke disiplin Bu. Terima kasih Bu, nanti disambung lagi. Oke, terima kasih. Jadi betul ya, slogan itu ya dari PJJ ya, dan saya pribadi juga akan memudahkan gitu. Memudahkan tapi tidak murah ya gitu. Jadi murah meriah gitu. Ada. Saya akan memudahkan Bapak Ibu, namun tolong kemudahan itu menjadi dalam artian kalau longgar Ibu patuhi begitu ya. Terkait dengan ngerumkas kapan begitu ya Pak Jaki ya? Bagaimana Pak Jaki tadi yang betul Bu. Iya. Betul Bu, apakah diskusi itu diberikan di Dumble itu setiap minggu atau hanya minggu-minggu tertentu gitu Bu? Oke. Karena saya emang lumayan agak perfeksionis ya, jadi saya tuh kalau membuat misalnya saya asinkronus minggu depan misalnya saya mau diskusi. Saya bukan tipe orang yang silakan mahasiswa diskusi, dosen bye-bye gitu ya. Dosen nyambi yang lain gitu, enggak. Jadi saya kalau mahasiswa itu diskusi, saya ikut diskusi begitu. Saya mengawasi, melihat itu kadang kalau ini ternyata melenceng saya berkomentar, kalau ini saya memberi penegasan gitu ya. Jadi untuk kapannya itu nanti mungkin fleksibel ya Pak Jaki ya, termasuk dengan sinkronus juga fleksibel karena sama ya Bapak Ibu bekerja, saya juga bekerja. Jadi nanti tapi tenang Pak Jaki, saya tidak mungkin
sehari semalam seperti Prambanan dibangun ya gitu ya dalam semalam jebret gitu enggak. Nanti saya beri woro-woro lah gitu. Mungkin 3 hari sebelumnya begitu ya Bapak Ibu ya. Nanti kita misalnya kalau kita Jumat nih ya, hari Rabunya mungkin atau Selasanya mungkin saya woro-woro nanti untuk minggu depan kita ini ya forum ya nanti aktif gitu. Atau nanti 2 hari sebelumnya. Seperti pada saat kegiatan ini ya gitu ya. Kegiatan ini Bapak Ibu sudah saya berikan besok kita online nih misalnya begitu. Karena akan saya beri woro terlebih dahulu. Nah ini mumpung saya masih ingat Bapak Ibu ya, tolong jangan japri ya kaitannya dengan pertanyaan materi gitu ya. Saya tidak menerima japrian terkait itu kecuali kayak tadi kasus Pak Amir ya, itu saya boleh. Terus misalnya ada yang izin, saya boleh dijapri. Tapi kalau untuk kaitan dengan materi bertanya misalnya Bu, kita minggu depan sinkronus atau asinkronus misalnya gitu. Tolong di grup saja. Jadi kita maksimalkan grup WA itu ya sedemikian rupa. Untuk itu tolong jangan banyak spam di grup ya. Kadang kan kita itu males buka grup karena banyak spam. Jadi kita maksimalkan grup itu untuk tempat bertanya, saling berbagi, sharing kaitannya dengan materi. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi silahkan bertanya. Ya, misalnya nanti saya share nih tentang anotasi. Kalau ada yang kurang bertanya jangan japri ke saya gitu ya. Bapak Ibu tuh saya tidak ada yang saya perlakukan spesial. Semua sama gitu ya. Jadi silahkan nggak usah japri, di grup saja gitu. Supaya nanti yang lain juga paham. Misalnya nih Pak Bu Lulu nih kurang paham nih tentang anotasi, tanya saja di grup. Nah nanti misalnya saya sedang ada kesibukan, belum membalas, nah bagi teman-teman yang mungkin sudah paham, bisa membantu saya menjawab temannya. Kan begitu ya. Jadi kita maksimalkan grup. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi saya tidak menerima japrian apapun gitu ya kaitan dengan materi. Kecuali mungkin tadi yang sudah saya sampaikan kepada Pak Amir dan kaitannya dengan izin misalnya gitu. Oke, bisa dipahami ya Pak Jaki dan teman-teman? Cocok Bu, sepemahaman dan sealiran. Maaf, saya juga memohon kepada Ibu. Kadang itu kan setiap ada pemberitahuan di WA Group itu kan balasan maaf dari teman-teman. Assalamualaikum, terima kasih Bu, terima kasih Bu, terima kasih Bu, gitu loh. Yang jawaban-jawaban yang tidak begitu penting tidak usah dilempar ke grup kan begitu. Ya biar tidak banyak spam, itu yang pertama. Yang kedua, tadi kembali kepada diskusi online tadi Bu. Berarti ada kemungkinan ketika di dalam satu pertemuan asinkronus misalkan, itu ada tugas diskusi online dan tugas untuk mengirimkan tugas ke Damel gitu Bu ya? Betul sekali. Kadang saya juga tidak hanya di Damel ya, nanti saya kirim link nih. Link berupa kuis di grup WA. Nanti Bapak Ibu buat. Nah, gitu Pak. Jadi saya variasi ya Pak Jaki ya, enggak forum. Nanti Bapak Ibu bosen, forum terus. Nanti kerjain tugas terus. Nah, sekali-sekali ada ice breaking lah ya gitu. Dan kalau ini nanti Bapak Ibu tunggu aja kejutannya apa nih minggu depan apa gitu. Tidak akan saya spill ya. Nanti kalau saya spill bocor dong kalau di spoiler kan gitu. Oke, saya rasa ya betul surprise. Jadi lebih kurang seperti itu. Bisa dipahami ya teman-teman? Bisa Bu, terakhir Bu. Ya walaupun seperti itu kami siap Bu. Siap, bahkan mungkin kalau dosen seperti Ibu semua, malah kami cepat cerdas Bu. Insya Allah kami cepat cerdas. Cuman tadi mohon dimaklumi karena saya sendiri itu setengah tua Bu. Jadi untuk membuka aplikasi Damel itu kadang ya ribet. Kacamata geser dikit itu nggak jelas. Artinya mohon untuk pemberitahuan di WA Group itu sedetail-detailnya. Begitu Bu, terima kasih. Oke, terima kasih kembali Pak Jaki. Jadi sudah saya sampaikan dari awal ya, saya akan meng-share apapun itu di 2 lini, satu di Damel, satu di grup WA gitu. Jadi untuk mengantisipasi itu tadi ya, yang tadi setengah-setengah tadi ya. Jadi supaya bisa paham semuanya. Oke, saya rasa itu ya Bapak Ibu ya. Nah,
Bapak Ibu, sudah dibaca RPS yang saya sematkan di link? Mohon maaf, Mohon maaf Bu dosen. Tadi kami sudah sempat menginventarisir terkait dengan aplikasi Damel itu, masih ada beberapa teman yang belum bisa akses, Bu. Jadi kemarin itu kan sempat ada perubahan password, nah begitu sudah diganti, tapi malah belum bisa login. Nah ini sedang kami komunikasikan dengan tim PJJ, Bu. Oke, tapi sebagian sudah bisa ya mengakses itu ya. Ini bisa masuk di Jimit ini via aplikasi Damel atau bagaimana? Itu untuk yang di Damel itu kan memang saya share juga di grup WA, Bu. Jadi biar semua bisa masuk. Oke. Karena begini, apa namanya, kalau kemarin dari arahan dari pihak PJJ Bapak Ibu ya gitu, bahwasanya semua aktivitas mahasiswa itu, mahasiswa dan pendidik ya, tutor gitu ya, dosen itu lewat Damel. Saya tuh khawatirnya nanti kalau Bapak Ibu tidak lewat Damel, nanti dikiranya Bapak Ibu tidak melakukan aktivitas begitu loh. Jadi mungkin nanti bisa disampaikan ya Ketua Angkatan ya, kait tadi itu ya gitu. Karena jangan sampai Bapak Ibu itu sudah mengorbankan waktu, pikiran, tenaga dan sebagainya tapi tidak maksimal begitu loh nilainya gitu ya. Gitu. Oke. Nanti mungkin bisa diakomodir oleh Ketua Angkatan ya. Nah, ini yang tadi ini hanya Mukadimah saja. Kita ada 3 SKS, terus ada 14 pertemuan, 4 kali apa namanya asinkronus 10 kali. Diharapkan semua mahasiswa aktif ya. Nah, masa pengerjaan. Nah, ini tadi yang saya bilang masa pengerjaan itu di aplikasinya ya. Jadi maksudnya masa unggah atau masa submit gitu ya. Maksimal 3 hari gitu, fleksibel ya. Misalnya, oh Bu 2 hari karena misalnya kok apa namanya tiba-tiba ujuk-ujuk ndelalah gitu ya, misalnya Pulau Jawa karena kebanyakan tadi kayaknya Pulau Jawa ya, ndelalah kok mati lampu 3 hari berturut-turut gitu misalnya atau 2 hari berturut-turut, saya tambahkan nih masa unggahnya gitu menjadi 3 hari misalnya seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, mahasiswa aktif dan produktif. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi, tapi kalau untuk arahan tugas itu pasti jauh-jauh hari. Don't worry. Bahkan pada apa namanya? Sebentar ya Pak yang raise hand. Pada semester lalu kan kita bertepatan dengan bulan puasa ya. Itu saya kasih waktu sampai 2 minggu lebih. Jadi saya kasih arahan 2 minggu, submit-nya saya kasih di Dumble itu di portal akademik itu 3 hari. Tapi sudah 2 minggu tuh saya kasih waktu mereka ngerjain gitu ya, mahasiswa mengerjakan. Jadi tenang Bapak Ibu ya, hanya masa unggahnya saja yang 2 hari atau 3 hari. Tapi apa namanya arahannya sudah lebih dulu. Silahkan yang tadi raise hand. Siapa tadi yang raise hand atau mungkin kepencet ya? Oke, kalau memang kepencet dan tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan. Nah, ini penyegaran ya. Menurut Bapak Ibu MK Classroom Action Research atau CAR atau familiar dengan PTK, penelitian tindakan kelas itu apa sih? Monggo Bapak Ibu. Mungkin ada yang sudah searching-searching ya. Silahkan, raise hand. Menurut Bapak Ibu MK PTK itu apa sih? Atau mempelajari apa saja gitu. Atau mungkin ada yang sudah paham nih kaitan dengan PTK atau yang sudah mengimplementasikan gitu, PTK di instansi masing-masing mungkin. Monggo, silahkan. Silakan Pak Pol. Ya, mencoba Bu ya. Ini dari pendapat saya terkait tentang PTK tersebut, yakni bagaimana guru menemukan pengetahuan-pengetahuan baru terkait kendala-kendala di dalam pembelajaran seperti itu, Bu. Oke. Ada yang ingin menambahkan? Silahkan.
Ayo silahkan. Kalau saya simpel Bu, intinya PTK itu guru harus benar-benar kreatif, inovatif, dan produktif gitu. Jadi bisa mengelola kelas dengan enjoy, mudah dipahami. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Jaki. Silakan Mas Yoga. Mungkin ini Bu, MK PTK ini bisa menjadi wadah untuk calon guru atau guru yang sedang mengajar untuk mengembangkan kualitas pembelajarannya gitu. Jadi wadah untuk pengembangannya itu di sini. Mungkin itu yang saya pahami saat ini. Oke, terima kasih. Monggo, yang lain? Silakan. Iya. Untuk meningkatkan proses belajar mengajar itu lebih enak sehingga materi yang akan disampaikan untuk mencapai hasil yang maksimal. Oke, gimana dengan Pak Sulhan? Monggo Pak Sulhan. Kegiatan ini untuk mengorganisir kelas supaya Oke. Semester 4 kemarin sudah mengampu MK metodologi penelitian PAI? Sudah. Sudah. Metodologi apa yang dipelajari kemarin? Apa? Metodologi penelitian PAI itu ada apa saja yang dipelajari? Mungkin Ketua Angkatan, silahkan Pak Muhammad Soleh. Atau Ibu Ismaya, monggo Bu. Waduh, Tedot, waktunya habis ya. Jadi kemarin waktu metodologi penelitian PAI itu belajar apa tuh? Ada kualitatif, dipelajari kah kemarin? Ya, kualitatif dan kuantitatif. Ya, kualitatif dan kuantitatif itu kan merupakan diantaranya metodologi penelitian, kan begitu ya? Nah, Ya, Bu. kira-kira PTK itu bagian dari metodologi penelitian tidak? Iya, Bu. Iya. Bisa, Bu. Bagian. Iya kan, bagian. Iya. Jadi Bagian dari metodologi penelitian. Jadi metodologi penelitian itu ada kuantitatif, kualitatif, mix method, ada R&D atau pengembangan, dan diantaranya ada PTK. Tindakan gitu ya. Jadi mengapa kita belajar sekarang ada penelitian tindakan kelas. Kalau kemarin kan metodologi penelitian itu kan secara garis besar ya. Nah, sekarang kita lebih spesifik lagi PTK begitu. Kenapa sih Bu kok kita belajar PTK misalnya? Kita kan naungannya PJJ PAI ya. Rata-rata guru begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, iya Bu. Nah, kalau apa namanya untuk kenaikan pangkat atau apa gitu kan biasanya membuat karya ilmiah kan begitu Bapak Ibu ya? Iya Bu, bagian naik pangkat. Rata-rata menggunakan PTK begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi apa namanya PTK itu merupakan bagian dari metodologi penelitian begitu. Kemarin waktu mengampu MK metodologi penelitian hanya fokus 2 saja ya Bapak Ibu ya, metode kualitatif dan kuantitatif begitu. Iya Bu. Oke. Jadi kita sekarang penyegaran kembali ya, karena ini ada kaitannya metodologi penelitian ke PTK. Tuh. Nah, prolog ada manusia mencari kebenaran. Kita kan kemarin sudah belajar nih penelitian begitu ya. Penelitian itu tujuannya untuk apa sih Bapak Ibu?
Untuk meneliti, Bu. Untuk meneliti. Terus tujuannya? Mencari Untuk kebenaran. memperbaiki, Bu. Iya, Bu, untuk memperbaiki dari yang sebelumnya. Dari sebelumnya, oke. Silakan Pak Yoga. Untuk mencari tahu, memahami, dan menjelaskan suatu fenomena atau masalah yang terjadi, Bu. Oke. Intinya untuk kan penyempurnaan, Bu. Iya. Penyempurnaan pembelajaran. Betul. Misal nih, Ibu Sri nih ingin mengambil, ingin mencari apa namanya? Gini dulu deh, cara berpikir simpelnya. Bapak Ibu melakukan penelitian itu atau membuat judul penelitian itu berawal dari apa? Masalah, Bu. Masalah yang ada di sekolah. Dari masalah, Masalah yang Bu. ditemukan. Dari keresahan, Bu, dari kegalauan, Bu, begitu ya. Nah, Ya. Kesulitan. dari kesulitan, begitu ya. Nah, setelah itu kan Bapak Ibu kan ingin mencari tahu kan, terus Bapak Ibu mencari tahu nih kira-kira misal nih di kelas saya itu hasil belajar siswa itu kok ini ya, apa namanya, nggak maksimal ya, kira-kira apa nih masalahnya, kan begitu ya. Dicari nih, cari tuh Bapak Ibu sambil mencari apa namanya, teori-teori yang ada. Oh, nanti ada muncullah Slavin, muncullah Elizabeth Harlock untuk perkembangan, muncullah teori psikososial Erikson dan sebagainya, begitu ya. Dari teori itu kan Ibu, oh bisa jadi ini kalau dari teori itu ada bisa jadi bersumber dari model pembelajaran yang belum maksimal. Mungkin model pembelajarannya masih tidak variasi misalnya sehingga anak itu jadi monoton, bosan begitu ya. Jadi Bapak Ibu milih nih kira-kira model pembelajaran apa nih yang sesuai dengan zaman ya. Karena kata Ali bin Abu Thalib itu apa? Didiklah anakmu sesuai dengan Zaman. Jadi kalau zaman kita dulu dididik dengan metode ceramah mungkin sudah nyambung ya Bapak Ibu ya. Sekarang kalau anak-anak cuma dididik dengan metode ceramah gimana Bu? Kira-kira muat nggak siswanya? Tidur, Bu. Kita berasa didongengin ya sama Didongengin. gurunya. Nah, jadi itulah Bapak Ibu ya. Jadi mungkin ketua akan saya tuh kadang suka ke-distract ya kalau ada yang tiba-tiba baru masuk. Aduh. Jadi tolong ya untuk next time sebisa mungkin tepat waktu ya. Jadi supaya nanti saya sudah saya kumpulkan nih di hard disk memori saya nih tiba-tiba ada yang ting-ting. Wah, jadi kedelete gitu kan ya. Jadi kembali lagi ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi setelah tadi Bapak Ibu resah terus mencari solusi gitu kan ya. Nah, setelah cari solusi apa? Menemukan nih, kira-kira kayaknya model nih bisa meningkatkan. Apa eksekusinya apa? Mencari kebenaran kan Bapak Ibu. Benar nggak model ini bisa meningkatkan hasil belajar? Tolong suara bocor di off dulu ya, yang suaranya bocor. Nah, jadi kan eksekusinya mencari kebenaran. Kira-kira benar nggak nih model ini nih bisa mampu nggak meningkatkan hasil belajar kan begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi ini hanya prolog saja mengingatkan ya yang sebelumnya ya tentang metode penelitian. Manusia mencari kebenaran dengan menggunakan akal sehat gitu ya. Karena kita diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala dan diharapkan bisa kita pergunakan dengan semaksimal mungkin. Di sini ada 5 pokok yang membedakan antara ilmu dan akal sehat. Ini mungkin hanya intermezzo saja ya. Tidak perlu mencatat ya Bapak Ibu ya. Nanti saya share PPT, saya share begitu ya. Nanti rincian tugas, arahan tugas akan saya share. Jadi tenang saja. Di MK saya akan memudahkan Bapak Ibu begitu ya. Nah, what do you know about penelitian? Ini tadi yang kembali lagi ya. Biasanya kita tuh paradigmanya penelitian itu untuk mengumpulkan informasi gitu ya. Penelitian itu ini padahal tidak seperti itu ya Bapak Ibu ya. Penelitian itu karena ini kita penelitian yang ilmiah gitu ya. Penelitian itu kita susun dengan dengan sedemikian rupa gitu ya. Misal nih
tadi sudah saya jelaskan, penelitian ini dimulai dengan suatu pertanyaan, permasalahan, terus memerlukan pernyataan yang jelas tentang tujuan dan sebagainya, gitu kan, untuk mencari kebenaran tadi ya Bapak Ibu ya. Nah, apakah betul nih model yang penelitian yang saya ini nih, apakah memang berdampak nih, kan begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, Nah, kalau secara umum itu penelitian itu ada 9 ya Bapak Ibu ya, 9 kriteria, di antaranya adalah penelitian harus berkisar di sekeliling masalah yang ingin dipecahkan, penelitian sekurang-kurangnya harus mengandung unsur orisinalitas dan sebagainya, sampai penelitian harus menggunakan teknik yang secara sadar diketahui, penelitian yang efektif tidak dapat dilakukan seenaknya saja, tetapi harus didukung oleh faktor-faktor penunjang. Nah, begitu juga dengan penelitian tindakan kelas, Bapak Ibu. Kalau kemarin kan Bapak Ibu belajar penelitian menggunakan metodologi kuantitatif atau metodologi kualitatif gitu ya. Kalau kualitatif menggunakan apa? Untuk mengolah datanya. Kemarin, ayo. Data, ada triangulasi. Kan kalau kualitatif kan ada triangulasi data. Kalau kuantitatif? Variabel. Oke, kalau kuantitatif bisa variabelnya apa? Mau korelasi kah? Apakah eksperimen kah? Gitu ya. Bervariasi ya kalau kuantitatif ya. Apakah hanya hubungan nih? Apakah ada atau mungkin melihat pengaruh, kan begitu ya. Ada beberapa macamnya. Nah, kalau di PTK itu lebih kita familiar itu supaya Bapak Ibu paham ya. Saya pakai bahasa simpel, siklus gitu ya. Ada siklus begitu. Nanti ada kegiatan refleksi, kan begitu ya Bapak Ibu ya. Ini sudah familiar belum dengan PTK, Bapak Ibu? Belum, Bu. Masih baru. Belum. Masih Belum, baru. Nah, kelas kita sampai pukul 3 ya Bapak Ibu ya. Ini sudah 2:30. Berarti setelah ini hanya mukadimah saja ya, prolog saja gitu. Nanti akan Bapak Ibu dalami pada tugas anotasi. Nah, classroom action research gitu ya. Kalau bahasa kerennya ini ya Bapak Ibu ya, CAR gitu ya. Tapi kalau kita lebih familiar dengan PTK, penelitian tindakan keras. PTK itu berasal dari ini Bapak Ibu. Kalau secara umum kan penelitian itu terbagi atas 2 jenis. Ada yang penelitian dasar dan penelitian terapan. Nah, salah satunya PTK itu adalah komponen dari penelitian terapan, yaitu penelitian tindakan kelas ini. Nah, PTK biasanya itu kan dilaksanakan oleh, bukan biasanya ya, memang dilaksanakan oleh pendidik di dalam kelas yang pada hakikatnya merupakan rangkaian atau tindakan, kalau bahasa itu treatment Bapak Ibu, yang dilakukan secara siklik atau siklus dalam rangka memecahkan masalah sampai masalah itu terpecahkan. Jadi misal nih ya, nah ini hanya prolog saja ya Bapak Ibu ya. Saya punya masalah nih, siswa ini hasil belajarnya nggak maksimal. Saya menggunakan model yang sekarang itu PBL misalnya, PBL ala Ibu Ismaya misalnya. Terus saya terapkan nih di kelas nih, gitu. Siklus pertama, nilainya masih belum maksimal nih, masih rata-rata 75 misalnya. Siklus kedua, masih 78, sampai Bapak Ibu itu tujuan yang ingin dicapai tercapai. Kalau misalnya di siklus ketiga sudah tercapai ya sudah, tidak perlu ada siklus selanjutnya begitu. Ini hanya ini hanya prolog saja Bapak Ibu ya, nanti kita belajar pelan-pelan begitu. Nah, komponen-komponen yang menjadi sasaran dari penelitian PTK itu ada beberapa, yaitu peserta didik, meliputi karakteristik peserta didik, motivasi, dan sebagainya. Lalu guru, ada materi, sarana dan prasarana, penilaian, proses, lingkungan, dan pengelolaan kelas. Seperti itu Bapak Ibu. Lalu, nah ini ada beberapa secara umum ya, garis besarnya ya. Kalau penelitian formal itu dilakukan oleh orang lain. Kalau PTK itu kita sebagai pendidik yang terjun langsung nih, yang menerapkan.
Kalau penelitian lain mungkin bisa memungkinkan, misalnya kalau kita kuantitatif nih ya, saya ingin melihat apakah ada hubungan nih atau apakah ada pengaruh nih persepsi siswa terhadap hasil belajar. Nah, kita kan tidak harus apa namanya terjun langsung ya mengimplementasikan gitu. Tapi kalau PTK kita wajib sebagai pendidik itu melakukan implementasi itu begitu, langsung terjun langsung. Sampel harus representatif. Nah, kalau kemarin sudah belajar belum tentang sampling waktu metodologi? Kan ada random sampling, probability sampling dan sebagainya itu. Sudah belajar kah? Mungkin lupa ya Bapak Ibu ya. Oke, nggak apa-apa. Biasanya kalau yang penelitian formal itu sampel harus representatif. Kalau di PTK tidak harus gitu ya, tapi bisa jadi boleh gitu ya. Tapi tidak harus. Instrumen harus valid dan reliable. Nah, kemarin belajar tidak kalau instrumen itu ada salah satu instrumen itu menggunakan kuesioner. Misal nih ya, saya ingin melakukan penelitian. Saya ingin melihat perilaku konsumtif siswa nih, gitu ya. Saya ingin melihat apakah ada hubungan nih antara atau saya ingin melihat saya ingin mengembangkan sebuah model untuk meningkatkan rasa kontrol diri siswa terhadap perilaku konsumtif misalnya gitu ya. Saya buat kuesioner nih. Saya buat kuesioner berupa angket. Kalau angket itu bukan pertanyaan ya Pak Ibu ya. Angket atau kuesioner itu adalah pernyataan. Nanti tinggal respondennya itu menceklis apakah jarang sekali, sering sekali, misalnya kan begitu ya kita checklist. Biasanya disebut ada angkanya 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Nanti pernyataannya apa? Misalnya saya setiap saya seminggu sekali beli misalnya, atau saya kalau teman beli saya beli gitu. Misalnya kayak gitu ya pernyataan, ada suatu pernyataan. Nanti kalian tinggal checklist. Nah, itu sebelum dilempar ke responden, Bapak Ibu itu instrumen tersebut itu harus diolah kalau bahasa diujikan dulu. Diuji cobakan dulu apakah sudah valid dan reliable. Jadi Bapak Ibu cek dulu. Kalau sudah valid dan reliable baru dilempar ke responden. Begitu ya Bapak Ibu ya. Kalau di PTK instrumen yang valid dan reliable bukan berarti tidak valid ya. Maksudnya itu bukan hal yang utama. Begitu Bapak Ibu. Karena kan Bapak Ibu tujuannya kan ngelihat secara fakta di lapangan kan gitu ya. Oh, ini Bapak Ibu mengukur perkembangan gitu. Terus Bapak Ibu bisa PTK ini kenapa memang di lebih condong ke guru, karena salah satunya adalah sebagai bahan evaluasi Bapak Ibu. Jadi dengan PTK ini Bapak Ibu bisa mengevaluasi saya itu mengajar ini berarti saya kurang maksimal di bagian ini misalnya begitu. Karena ada feedback. Bapak Ibu akan paham, oh iya ini begini ya, oh ternyata begini. Begitu Bapak Ibu. Nggak apa-apa, pelan-pelan ya kita ya, nanti kita belajar kaitan dengan PTK. Karena sekarang itu siswa itu kan punya keunikan masing-masing ya Bapak Ibu ya. Zaman dulu ya, guru zaman dulu mungkin belum ada pemahaman tentang gaya belajar anak gitu. Bapak Ibu sudah paham belum ada gaya belajar anak? Yang audio visual, kinestetik. Mungkin kalau zaman dulu anak yang suka gerak gitu ya. Kan kalau kinestetik kan dia gerak terus. Itu dicapnya apa Bapak Ibu? Anak yang nakal. Anak nakal, berisik, rusuh ya. Pesek gitu ya, karena dia gerak terus. Padahal dia gaya belajarnya kinestetik. Dan saya itu waktu SD, saya itu termasuk kinestetik Bapak Ibu waktu SD. Jadi saya kalau guru menerangkan itu saya harus gerak, tangan saya itu nganuin meja. Nah, kalau enggak kaki saya goyang. Jadi rata-rata yang kinestetik duduknya di mana Bapak Ibu? Letak duduknya? Belakang.
Di belakang. Saya dulu mengalami itu, padahal saya tuh pengennya di depan loh. Saya tuh senangnya duduknya paling depan, lihat, tapi karena tangan saya harus gerak gitu ya, kita termasuk kinestetik. Saya juga baru tahunya setelah saya belajar, oh berarti saya dulu itu termasuk siswa yang kinestetik gitu ya. Kalau guru tidak ada pemahaman itu, nanti paradigma guru itu jadi negatif Bapak Ibu begitu ya, karena ternyata itu adalah keunikan siswa begitu ya, karena gaya belajarnya yang berbeda. Nah, maka begitu juga dengan perkembangan gitu ya. Ada psikososial Erikson nih. Kenapa sih anak SD itu begini? Nah, gitu. Kalau secara kognitif, anak SD 4 sampai 5 tahun, misalnya ya, Bapak Ibu mau melakukan penelitian di RA gitu misalnya. Anak-anak itu kan misalnya 4-5 tahun ya, Bu ya? Gitu, 4-5 tahun. Kira-kira logis nggak kalau pakai instrumen kuesioner untuk anak RA? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak. Karena masih Iya, dalam anak-anak tahap belum paham ya, gitu. Tidak mengerti, Bu. Misal nih anak SD tidak diberi gambar gitu ya, langsung Bapak Ibu mengilustrasikan ya, kalau gajah tuh badannya besar, kira-kira mereka sudah bisa berimajinasi belum? Sudah. Anak SD kan, Bu? Kalau 4-5 tahun belum, karena menurut teori karena menurut teori Piaget, kognitif ya, teori kognitif menyatakan anak umur segitu tuh belum bisa diajak berpikir dengan imajinasi atau abstrak. Dia belum bisa. Jadi kalau ada gajah harus beserta dengan gambar. Nih gajah, nih gambar gajah, ini belalainya, ini telinganya, misalnya seperti itu. Nah, anak-anak yang jadi Bapak Ibu kalau melakukan penelitian itu harus disesuaikan. Baca lagi, makanya kembali tadi di awal sudah bilang ya, baca, karena itu akan menambah wawasan. Jadi Bapak Ibu biar nggak salah sasaran nih. Misal nih, saya mau buat penelitian yang bagus, tapi nggak tepat satuan pendidikannya, misalnya di RA. Waduh, anak belum bisa diajak secara abstraksi, belum bisa diajak untuk imajiner, belum bisa gitu. Terus misal nih, Bu, saya ingin menanamkan karakter. Nah, nanti Bapak Ibu misalnya saya ingin menanamkan karakter di anak SMA. Sulit nggak sih, Bu? Ayo. Susah. Sulit. Karena itu ada ada teorinya. Kata teori sosial Bandura, anak-anak untuk kita sebagai role model ya, kita sebagai tauladan gitu, itu disarankan untuk anak-anak RA. Jadi untuk menanamkan karakter, kebiasaan itu sebaiknya di RA. Jadi guru-guru RA itu pas banget tuh sebagai role model. Karena anak-anak, kata teori sosial Bandura itu, anak-anak mengimitasi. Yaitu masa-masa mengimitasi dia. Nah, kalau anak-anak yang teenagers, SMK, kelas 3 SMP gitu, itu dia kata psikososial Erikson tuh udah masa krisis identitas di mana anak tuh berontak. Jadi keras kepala ya, anak keras kepalanya tuh di usia itu, Bapak Ibu. Kalau kita kasih tahu masuk telinga kiri, keluar telinga kanan gitu. Masih mending masuk, Bu, walaupun cuma keluar lagi ya. Kadang-kadang mental kan gitu ya. Karena memang secara itu ada teorinya, sehingga nanti Bapak Ibu kalau melakukan penelitian disesuaikan begitu. Jadi nanti kalau Bapak Ibu sudah paham, enak ya nanti gitu. Ini clue-nya ya Bapak Ibu ya, karena kan nanti tugas akhir Bapak Ibu pasti buat karya ilmiah kan ya. Gitu. Oke. Sudah pukul 2:30 ya, saya akan membahas kaitan dengan tugas anotasi ya Bapak Ibu ya. Sebentar.
Bu dosen, mau tanya Bu? Iya, silahkan Pak. Beberapa dari kami mencoba masuk di aplikasi Damel Bu, tapi sepertinya agak berat Bu. Apakah di Bu dosen juga sama Bu? Karena link ini saya menggunakan harus menggunakan Gmeet pakai akun ID gitu ya. Jadi saya tidak lewat situ Bapak. Saya lewat di email akun ID gitu. Karena kalau yang sebelumnya saya pakai Gmail biasa. Karena kalau nggak pakai akun ID kan Gmeet itu kan terbatas ya waktunya ya gitu. Jadi saya pakai akun belajar ID supaya kita bisa tidak terbatas gitu waktunya. Kalau emang berat ya nggak masalah Pak. Nanti kita disampaikan saja kepada pihak PJJ. Oke, ini kaitan dengan tugas ya. Jadi ini sudah familiar dengan tugas anotasi Bapak Ibu? Belum Bu. Belum ya. Ini berarti ini baru pertama kali ya Bapak Ibu ya? Iya, namanya juga belajar. Oke. Jadi supaya Bapak Ibu lebih memahami apa sih PTK begitu ya Bapak Ibu ya. Sebenarnya tuh PTK tuh gimana sih bentuknya gitu ya, bulat kah, panjang kah gitu kan ya, segi 4 kah. Nah, saya minta Bapak Ibu untuk membuat anotasi. Jadi anotasi itu berupa resume ya atau ringkasan gitu ya. Kalau kalau ringkasan itu bukan copy paste ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau anotasi di sini adalah Bapak Ibu sebenarnya ini bahasa halus dari pemaksaan gitu ya. Pemaksaan untuk Bapak Ibu membaca gitu kan ya. Jadi Bapak Ibu saya minta untuk membaca gitu ya. Dari 2 sumber referensi, 1 dari buku atau 1 buku dan jurnal. Sudah ada yang familiar dengan Google Book gitu Bapak Ibu? Belum Bu, belum pernah diberitahu Bu. Belum juga Bu. Google Scholar mungkin Bu. Kalau Google Scholar kan untuk Sama, jurnal ya. belum. Nah sama dengan Google Book itu sama dengan Google Jurnal. Jadi nanti Bapak Ibu tulis aja di pojok kanan itu kan ada beberapa titik tuh ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti Bapak Ibu klik aja di situ. Nanti saya share aja deh di grup gitu ya untuk Google Book. Jadi tugas anotasi ini silakan Bapak Ibu buat dari 2 sumber yaitu 1 buku dan 1 jurnal. Tolong Muhammad ini oke. Di dulu suaranya. Nah, jadi Bapak Ibu silahkan buat cari gitu ya 1 buku dan 1 jurnal. Mau beli buku monggo gitu ya. Misalnya Bu saya kayaknya bermanfaat banget nih PTK, saya mau beli buku PTK deh boleh. Mau buku secara online boleh di Google Book bisa begitu Bapak Ibu ya. Nah, terus 1 jurnal. Pilih buku yang berkaitan tentang dengan PTK ya. Gitu. Jadi harus sesuai dengan tema PTK, penelitian tindakan kelas. Bu, saya lebih familiar dengan bahasa Inggrisnya Classroom Action Research misalnya. Monggo, saya mau cari buku yang berbahasa Inggris silahkan gitu ya. Mau pakai PTK, Classroom Action Research sama aja gitu ya. Pilih 1 buku dan 1 jurnal yang berkaitan dengan PTK. Ini saya nyari ya yang sudah saya buat PTK tapi saya nggak nemu gitu loh. Ini laptopnya agak overload sepertinya. Jadi saya pakai contoh yang pada tugas metodologi penelitian yang kemarin ya gitu. Ini Bapak Ibu bukan berkaitan dengan metodologi penelitian tapi berkaitan dengan penelitian tindakan kelas gitu. Nanti saya perbaiki, saya share di grup. Nah, untuk buku silahkan cari 1, minimal 1. Kalau lebih banyak lebih baik begitu ya. Tapi minimal 1 buku, 1 jurnal. Silahkan dikerjakan nanti disubmit pada Jumat depan. Jadi Jumat depannya kan asinkronus kan ya. Nah, asinkronus tuh Bapak Ibu mensubmit tugas.
tugas pertama, tugas anotasi. Durasi unggahnya mau 2 hari atau 3 hari Bapak Ibu? 3 hari. 3 hari. Jadi nanti di Damel saya buat 3 hari ya Bapak Ibu ya, kesepakatan ya. Setelah itu tidak ada ini, kecuali tadi sudah disebutkan ya berita duka atau ada bencana gitu ya. Itu silahkan nanti saya buat di Damel itu Jumat, Sabtu, Minggu begitu. Tapi udah saya beritahu sekarang ya, nanti format tugasnya saya share di grup WA. Silahkan dikerjakan sesuai format. Nah, gimana Bu formatnya? Nah, tenang Bapak Ibu, saya itu kalau ngasih tugas nggak remang-remang, selalu jelas. Nah, misalnya ini nih Bapak Ibu, ini untuk contoh tugas anotasi buku. Misalnya ya, ini anggap aja contoh judul bukunya PTK ya, oleh Robert Slavin misalnya ya, tapi ini seolah-olah ini PTK gitu misalnya. Bapak Ibu tulis nama penulisnya siapa? Oh, Robert S. Slavin, tulis. Tahun terbit bukunya tahun berapa? 2020 kah? 2021 kah? Tapi jangan sampai di bawah 2010 ya. Jangan di bawah 2010 ya Bapak Ibu ya, karena nanti ketuaan gitu sumbernya. Nah, terus tulis judul bukunya apa? Ini seolah-olah PTK ya misalnya ya, ini penelitian tindakan kelas misalnya. Tulis di kota mana buku itu diterbitkan. Nah, di Bandung nih. Nama penerbitnya siapa? Ini misalnya Nusa Media. Dan berapa jumlah halaman? 384 halaman. Baru di situ Bapak Ibu tulis resume secara singkat. Apa yang Bapak Ibu dapatkan dari buku itu? Gitu. Jadi bukan memindahkan isi buku ke situ, bukan. Tapi apa yang Bapak Ibu dapatkan? Setelah saya membaca buku PTK oleh Slavin, saya mendapatkan wawasan bahwasanya PTK adalah bla bla bla. Kriteria PTK bla bla blanya ya, tujuan PTK bla bla bla. Begitu. Bisa sampai sini bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa Bu. Misalnya Bu, buku yang saya dapatkan itu ternyata 1000 halaman Bu, dan seminggu itu saya belum selesai, belum tuntas. Sebisanya Bapak Ibu aja, semampu Bapak Ibu gitu. Misalnya sudah baca, saya baru baca berapa halaman Bu, ya silakan apa yang Bapak Ibu dapatkan gitu. Jangan sekali-kali kopas ya Bapak Ibu ya, karena yang saya nilai itu nilai kejujuran dan orisinalitas, bukan nilai kopas yang saya nilai begitu ya. Wah, jadi bisa dipahami ya untuk anotasi buku. Siap Bu. Siap Bu, bisa Bu. Dipahami. Selanjutnya, untuk jurnal pun begitu. Nah, misalnya ini seolah-olah jurnalnya judulnya PTK ya Bapak Ibu ya, seolah-olah. Nah, Bapak Ibu tulis nama penulisnya siapa di sini. Oh, nama penulis jurnal nama penulis ini jurnalnya Niki Trisakung, tulis. Misalnya ada 3 orang, tulis 3 orang tersebut. Tahun terbit jurnal berapa? Lihat di sini ada 2000 paling atas ya, 2020 misalnya. Ini diusahakan jangan di bawah 2010 ya, sama dengan buku ya Bapak Ibu ya. Tulis judulnya apa? Ini seolah PTK misalnya ya, penelitian tindakan kelas. Terus Bapak Ibu cari penerbit jurnalnya ini apa nama jurnalnya. Nah, paling atas kan terus itu International Journal of Scientific. Nah, tulis nama jurnalnya. Biasanya jurnal itu ada volumenya, tulis volumenya dan halaman jurnal. Setelah itu silahkan Bapak Ibu baca jurnal saya terus tuliskan secara lengkap ya. Kaitannya, ini bukan kaitan dengan metodologi penelitian ya, kaitannya dengan PTK itu apa yang Bapak Ibu dapatkan di situ. Begitu ya. Jadi misalnya gini, ada pertanyaan. Bu, jurnal itu yang saya baca itu bukan jurnal PTK yang gimana Bu, tapi ternyata jurnal itu menggunakan metode penelitian tindakan kelas. Nggak apa-apa, boleh. Boleh. Terus Bapak Ibu lihat di situ, apa yang Ibu Bapak dapatkan? Oh, ternyata kalau penelitian tindakan kelas itu tuh pakai siklus ya, misalnya. Bapak Ibu tulis. Tapi bahasnya dengan baku ya, gitu. Dengan baku. Nah, kenapa saya berikan tugas anotasi ini? Karena kalau nggak begini Bapak Ibu nggak akan baca, ya kan?
Saya bilang baca Bu, nggak akan baca. Dan karena kita itu PJJ terbatas waktunya ya, gitu ya, kurang maksimal. Jadi mau tidak mau Bapak Ibu saya minta untuk baca. Karena setelah kita membaca dan kita tuliskan, itu secara penelitian itu akan tanpa Ibu Pak sadari akan merekam di sini. Jadi nanti pada pertemuan selanjutnya saya nggak perlu panjang lebar, Bapak Ibu sudah paham. Oh, saya sudah baca bukunya kok PTK tuh gini. Gitu. Mungkin nanti akan ada sedikit pertanyaan. Nah, pertanyaan itu yang nanti akan kita diskusikan pada forum diskusi. Oh, saya buku baca Bu. Di buku itu gini Bu. Tapi saya tuh langsung muncul pertanyaan loh Bu, bla bla bla. Nah, jadi kan kita enak ya ininya kuliahnya gitu. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa Bu. Bisa Bu. Bisa, Bu. Bisa. Lain suaranya? Bisa, Ini Bu. nggak disambil sambil tidur siang ya, saya takut. Bisa Bu. Saya takut ya. Bisa, Bu. Saya khawatirnya. Kalau kita menggunakan metode ceramah, ya. Kalau kita menggunakan metode ceramah, takutnya siswanya nguap tidur. Nah, juga begitu. Saya khawatir saya yang cuap-cuap, Bapak Ibunya udah tidur gitu ya. Oke, sudah paham ya sampai sini ya. Nah, tapi tugasnya tidak semudah itu ya Bapak Ibu ya. Tidak hanya sekedar itu. Karena kita kan sudah Bapak Ibu kan levelnya kan sudah jadi pendidik nih ya, sudah bekerja. Nah, levelnya bukan di situ lagi, ada tambahannya. Nah, setelah Bapak Ibu melakukan anotasi dari buku dan jurnal, silakan Bapak Ibu memberikan kesimpulan terkait hasil anotasi yang telah Bapak Ibu buat. Nah, misalnya nih, ini kaitannya dengan metodologi ya. Misalnya kaitan dengan PTK berdasarkan buku dan jurnal tersebut dapat saya simpulkan bla bla bla. Sudah dipahami ya Bapak Ibu ya? Paham Bu. Ya Bu. Nah, minimal 1 buku 1 jurnal. Tapi kalau Bu Ina Fitriani mau 3 buku 10 jurnal itu lebih bagus ya. Bapak Ibu ya. Dia memang suka banyak Bu. Kalau Bu Ina itu Bu. Oke. Jadi Membaca. Iya. Jadi silahkan Bapak Ibu ya, tapi minimal 1 gitu ya. Dan tolong jangan dikopas. Jangan kopas bukunya, jangan kopas jurnalnya. Nanti saya suruh cari jurnal ya Bapak Ibu ngisinya tentang abstrak yang di jurnal. Jangan ya. Bapak Ibu baca. Saya tuh hanya ingin mengetahui sejauh mana pemahaman Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tulis apa yang Bapak Ibu dapatkan dari buku dan jurnal tersebut. Gitu. Jadi nggak perlu 100 lembar, 20 lembar ya, cukup selembar nggak apa-apa, tapi benar-benar yang Bapak Ibu dapatkan itu gitu loh. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Bisa Bu. Bisa. Ada pertanyaan? Ada Bu. Silakan. Tadi saya lupa Bu, Ibu sudah memperkenalkan tempat tinggal Ibu belum Bu? Waduh, ini harus banget ya pertanyaannya ya. Enggak Bu, Harus di kelas A31 itu kan ada program kunjungan dosen Bu. Jadi barangkali nanti ada yang mewakili teman-teman dari A31 untuk silaturahmi. Ada. Saya dari Lampung nanti mau kunjungan Bu. Oke. Karena itu ya, saya tidak menyebutkan nama, nanti ada kunjungan itu ya. Oke, saya tuh khawatir kalau ada kunjungan itu nanti mahasiswa itu berkunjung dengan membawa sesuatu. Nah, itu saya tidak mau ya, itu saya tidak ingin gitu. Jadi saya bukannya tidak mau dikunjungi gitu ya, tapi saya tidak ingin memberatkan begitu ya Bapak Ibu ya. Gitu. Ya. Saya ada di Pulau Sumatera ya Bapak Ibu ya. Nah, silakan nanti tuh ada di mana tuh nanti di mapnya ya. Mana Bu? Gimana Pak Soleh? Sumateranya mana Bu? Ini teman-teman yang di Sumatera sudah siap mendengarkan ini. Waduh, nah itu karena itu saya tidak siap ya Bapak Ibu ya, tidak siap dikunjungi.
Oke, kita langsung next ya ke tugas. Ada yang ingin tanyakan kaitan dengan tugas? Diketik kan, Bu? Oke. Ini termasuk pertanyaan retoris juga ya. Oke, apa namanya, pasti diketik ya. Bu Ismaya, kayaknya sekarang udah bukan zaman kita SD gitu ya, yang tulis tangan gitu. Ada yang lain? Semester kemarin ada tulis tangan, Bu. Ya, Bu, Iya. masih berlaku untuk yang PJJ. Wajar dong Bu, kita ada pertanyaan seperti itu karena memang di dosen-dosen sebelumnya juga ada tugas seperti itu. Jadi Nggak ada dosen, Pak, cuma dosen seorang aja. Tapi kalau bisa jangan tulis tangan. Kalau apa namanya, kalau di MK saya kayaknya belum, tidak pernah ya saya kalau bisa gitu ya, walaupun tadi kata Pak Jaki usia pertengahan gitu ya, tapi saya minta untuk ditulis ketik ya Bapak Ibu ya gitu. Ya, malah lebih mudah kayak itu Bu, gitu maksudnya. Oke, ada pertanyaan lain? Nah, untuk jika tidak ada, ini formatnya ya Bapak Ibu ya, format tugas anotasi. Jadi Bapak Ibu sebutkan ini, tadi kan buku apa itu sudah saya jelaskan ya, tulis apa namanya, penulis bla bla bla, resumnya, jurnal juga begitu ya, tulis penulis, judul jurnal, terus hasil apa yang Bapak Ibu dapatkan bla bla bla, lalu terus kesimpulan. Begitu. Nanti secara jelasnya lagi akan saya share di grup ya Bapak Ibu ya. Nah, itu Bapak Ibu submit tugas Jumat depan. Jadi saya tidak akan menerima alasan, waduh Bu, saya ketiduran, waduh Bu, saya sibuk, tidak ya. Kecuali tadi yang saya sebutkan 2 tadi, berita duka sama ada bencana alam di luar kekuasaan kita, gitu. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Bu dosen. Iya, Mohon silakan. maaf, untuk teman-teman yang belum bisa masuk di aplikasi Damel, itu kan kita sedang mencoba komunikasi dengan tim PJJ. Nah, itu kan 2 hari ini belum ada respon. Meskipun nanti kita coba lagi untuk komunikasi. Nah, khawatir saya kalau dalam minggu ini itu belum ada jawaban, nanti dikhawatirkan teman-teman yang lain belum bisa ikut mengerjakan tugas, Bu. Nah, kita kan juga perlu simulasi untuk penggunaan portal, penggunaan aplikasi Damel. Nah, silakan dari Ibu mungkin mempertimbangkan untuk pertemuan pertama di minggu ini, biar teman-teman yang lain juga sudah terbiasa menggunakan aplikasi Damel. Karena saya sendiri yang mencoba beberapa kali membuka aplikasi Damel ternyata juga agak lemot, Bu, agak berat. Jadi bagi teman-teman yang kadang buka pakai HP bisa, nanti pindah ke laptop malah nggak bisa, itu kan juga masih jadi PR, Bu. Nah, ini mungkin dari saya mewakili teman-teman minta pertimbangannya ke Bu dosen terkait dengan tugas pertama, Bu. Biar teman-teman yang lain bisa adaptasi dulu terkait dengan tampilan aplikasi yang baru. Oke, untuk kendala teknis menurut saya itu bukan masalah ya. Itu malah menjadi sebuah challenge ya, tantangan gitu ya. Kayaknya di tahun 2024 ini kita emang harus bisa men-challenge diri kita. Oke, jikalau memang saya rasa saya rasa semua mahasiswa nggak bisa masuk Damel gitu ya. Kalau emang sebagian mahasiswa tidak bisa masuk Damel, tadi yang disebutkan karena password atau apa, itu kan kendala teknis ya. Mungkin silahkan Bapak Ibu berikhtiar dengan pihak PJJ, namun tetap tugas tidak akan saya tangguhkan, gitu. Bapak Ibu silahkan buat, kalau perkara nanti saat di Damel ada sebagian mahasiswa yang nggak bisa masuk portal, kirim ke saya. Itu kan di luar kuasa kan, itu maksudnya ke bencana kan ya, kan di luar kuasa manusia kan, itu kan masuknya di bencana.
di luar kuasa Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu kirim tugas ke saya. Misalnya Bu Ina, maaf Ibu, saya tidak bisa masuk aplikasi Damel. Nah, ini tugasnya. Jadi saya tidak akan kasih, tolong Bapak Muhammad siapa ini Bapak Sudah Bu, Muhammad sudah saya matikan. Nah, untuk tugas berjalan seperti biasanya ya, gitu. Jadi bukan berarti minggu depan lagi Bu. Saya tidak mau menurunkan standar itu, gitu. Jadi apapun masalahnya, problemnya kita cari yang solutif ya, bukan solusi yang memudahkan satu pihak gitu. Saya nggak mau. Kita kan sama-sama ya. Bisa dipahami ya? Bisa Bu, bisa. Siap di challenge ya Bapak Ibu ya. Jadi minggu depan mau kendalanya Damel atau apa, kirim ke saya. Misalnya tadi yang Pak Amir ya dari Aceh ya, misalnya sudah hari Rabu sudah ada dan khawatir nanti nggak ada sinyal, nggak bisa masuk Damel, kirim ke saya. Itu akan saya apresiasi. Niat baik, ikhtiar baik, itu akan saya apresiasi ya Bapak Ibu ya. Gitu. Misalnya sekali ternyata ya tiba-tiba ujuk-ujuk moro-moro ya kata bahasa Jawa ya, semua mahasiswa nggak bisa masuk Damel, nggak apa-apa, kirim japri ke saya. Gitu. Tetap akan saya tulis, kan saya punya absensi secara ini ya nih, absensi Bapak Ibu tuh sudah saya print. Nanti saya tulis, misalnya Pak Amir Hussein nih nilainya apa, Ibu Ifah apa, Ibu Ina apa. Misalnya nilai itu kurang maksimal, silahkan Bapak Ibu maksimalkan pada forum diskusi, saya kasih nilai bonus gitu. Jadi kalau di MK saya harus semangat ya, pantang menyerah begitu ya Bapak Ibu ya. Apapun kondisinya, apapun situasinya, saya saya motivasi Bapak Ibu. Saya challenge Bapak tetap soleh ya dan Bapak Ibu lainnya. Oke. Jadi itu ya silakan Pak Jaki. Kaitannya dengan evaluasi diri tadi, apakah bisa diusahakan misalkan setiap pemberian tugas setelah selesai deadline waktunya itu langsung dikasih nilai sebagai pertimbangan kami, ternyata yang kami kerjakan kemarin kurang begini, misalkan seperti itu, gimana Bu? Oke, langsung saya jawab ya. Bu Nurba itu tolong di Bunda masih Zoom. Saya udah selesai Zoom baru. Tolong di itu dulu Pak Soleh. Oke. Jadi Pak Jaki kalau bisa nggak langsung dinilai? Waduh, kalau langsung dinilai saya tidak bisa menjanjikan ya Pak Jaki ya, karena namun satu yang bisa saya menjanjikan bahwasanya Bapak Ibu saya koreksi, saya beri nilai sesuai dengan apa yang Bapak Ibu kerjakan begitu. Tapi kalau langsung dinilai saya belum bisa, misalnya langsung mau saya ini Bu untuk refleksi diri ya, saya nggak bisa menjanjikan ya Pak Jaki ya. Misalnya saya ada kesibukan begitu ya, dan saya kan termasuk dosen yang agak idealis gitu, jadi saya satu persatu saya nilai gitu, saya koreksi begitu Bapak Ibu. Namun saya biasanya kasih tulisan, note, catatan. Ini bla 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 bla. Nanti Bapak Ibu sudah bisa memahami, ternyata ini loh gitu. Jadi saya pasti akan tulis, saya share di grup catatan untuk tugas anotasi ini komponennya gitu. Kalau Bapak Ibu sudah, makanya saya memberikan arahan tugas kan detail ya Bapak Ibu ya, sedetail mungkin, bukan yang remang-remang, supaya Bapak Ibu paham. Kalau Bapak Ibu pasti akan tahu sendiri, saya kayaknya di luar jalur apa yang Bu Niki sampaikan deh. Jadi kan Bapak Ibu sudah bisa menilai sendiri tugasnya kayak mana. Ternyata saya kopas loh, ya udah, jangan harap kalau kopas mau dapat nilai 80 kan begitu ya. Gitu. Namun yang bisa saya pastikan, saya jarang sekali memberi nilai di bawah 70. Kecuali memang teramat-amat sangat. Begitu. Alhamdulillah. Terakhir harapan kami mohon dimaklumi Bu. Seandainya nilai kami A semua, kami sudah jadi dosen nanti Bu. Terima kasih Bu. Jikalau memang yang dilakukan memang A, ya akan saya beri A, begitu ya Pak Jaki ya, gitu. Kalau memang ternyata mahasiswa A31 ini memang tugasnya bagus semua, ya
saya akan berikan A begitu Pak Jagi, tidak menutup kemungkinan A semua gitu. Yang penting sesuai dengan arahan begitu. Dan memang orisinil begitu. Alhamdulillah Pak Kiai. Samina wa ta'ala. Saya rasa sudah cukup ya Bapak Ibu ya, sudah memahami ya. Nanti tolong Bapak Ibu baca gitu, nanti kaitannya dengan Google Book begitu ya, insya Allah nanti saya nggak bisa janji, nanti saya cari filenya seperti saya pernah waktu itu memberikan tutorial gitu ya. Kalau memang Bapak Ibu ada waktu, Bapak Ibu bisa lihat di YouTube gimana cara Google Book gitu, cari jurnal itu di YouTube kan banyak banget ya tutorial. Nah silahkan gitu. Jadi jangan menjadi ikan yang menunggu dikasih makan ya gitu. Jadi Bapak Ibu mencari sendiri gitu, karena sekarang kan sumber referensi itu banyak. Tutorial ini, tutorial itu saya rasa bisa dengan mudah diakses ya dengan Bapak Ibu gitu. Oke, ada pertanyaan lain? Saya rasa cukup, Bu. Sudah cukup. Oke. Alhamdulillah, kita sudah di ujung ini ya, sudah pukul 3:03 di saya gitu ya. Untuk pertemuan pertama ini mudah-mudahan memberikan manfaat berkah barokah untuk Bapak Ibu sekalian. Tolong Bapak Ibu baca kaitannya dengan PTK Bapak Ibu ya, nanti insya Allah pada pertemuan berikutnya jikalau mahasiswa memang sudah bisa semua mengakses Damel gitu ya, kita forum diskus asinkronusnya begitu ya Bapak Ibu ya, supaya saya ingin mengetahui hasil dari pemahaman Bapak Ibu tentang PTK gitu ya. Jadi kalau bisa bukunya jangan sama ya, nanti misalnya Pak Bu Iva sudah dapat nih satu buku, di-share di grup, buku sumber bukunya sama, jangan ya. Saya nggak mau beda, kecuali misalnya di luar sengaja. Misalnya Bu Ina diam-diam nyari jurnal, judulnya sama dengan Pak Abdul Halim, tapi itu faktor ketidaksengajaan, nggak apa-apa, karena kan penerimaan manusia itu kan beda-beda kan, bahasanya pasti kan beda. Kalau sama, judulnya sama, jurnalnya sama, tulisannya, resumnya sama, nah itu udah positif kopas ya. Misalnya kalau Bu Ina di luar ketidaksengajaan dengan Pak Abdul ada buku yang sama atau jurnal yang sama, nggak apa-apa, tapi pasti resumnya berbeda kan, gitu. Apa yang didapatkan berbeda. Oke, silahkan Bapak Ibu cari sumber referensi sebanyak mungkin, semampunya mungkin, tolong dibaca, dipahami, gitu, dan dituliskan. Saya rasa cukup. Saya akhiri kegiatan kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada hari ini memberikan manfaat. Selalu sehat, tetap semangat, dan sukses selalu menyertai Bapak Ibu sekalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu dosen atas ilmu bermanfaat.